bil ghuslil mar'ati untuk memandikan mayit perempuan. Walahu dan itu tetap boleh bagi itu rajul ghuslu khalilihi bermula memandikan istrinya itu rajul. Wali zaujatin dan boleh bagi istri la amatin tidak boleh bagi hamba sahaya perempuan. Ghuslu zaujiha bermula memandikan suaminya ini jauzah. Walau sekalipun terbukti zaujah nakahat itu menikah zaujah gairahu kepada selain itu zauj bila masih dengan tanpa menyentuh bila fihirqatin bahkan dengan lap lawan wali zaujatin ala yadin di atas lengan. Fa'in khalafa maka walaupun menyalahi keutamaan itu ghuslu soha maka sahfal ghuslu soha maka sahfal ghuslu mandinya. Fa'ilam yahdur maka apabila tidak hadir siapa illa ajnabiyun kecuali laki-laki lain fil mar'ati pada mayit perempuan. Aw ajnabiyatun atau wanita lain fil rajuli pada mayit laki-laki. Yumama maka ditayamumi siapal mayitu mayit. Naam benar itu yumimma lahuma itu tetap boleh bagi itu ajnabi wa ajnabiyah. Ghuslu man bermula boleh memandikannya orang la yustaha yang tidak diinginkan. Miniman min sabiyin nyatanya dari mayit anak kecil laki-laki au sabiyatin atau mayit anak kecil perempuan. Lihili najri kulin karena halal melihat tiap-tiap semuanya wa masihi dan menyentuhnya ini kulun. Wa aula dan adapun wa aula rijali dan adapun paling utamanya laki-laki aulahum itu paling utamanya ini rijal bisolati untuk menyolatkan kama sebagaimana keterangan yati akan datang ini imam. Selanjutnya parun satu cabang masalah. Ar-rajulu aula bi ghuslir rajuli. Kalau ada mayit yang meninggal laki-laki ya yang paling utama memandikan adalah laki-laki. Begitu pula wal mar'atu aula bi ghuslil mar'ati. Kalau mayitnya yang meninggalnya perempuan maka yang ngurusinnya juga abdulnya perempuan lagi. Walahu ghuslu halilihi. Nah bagi laki-laki mah boleh mandikan mayit perempuan asalkan perempuan itu istrinya gitu. Kalau sebaliknya yang meninggal suaminya kita, yang mandiin bini kita, istri kita, boleh ya mantep urusan gitu. Berarti punya bini soleha. Begitu juga istri meninggal, jangan suruh nginditin sabu doang, suruh capek doang di dunia. Waktu udah habis nyawanya urusin bagusnya, ya, dipandikan oleh suaminya gitu. Bisa mandiin bini lo? Hah? Bisa lo? Hah? Mandiin bini? Suruh nongkrong, guyur? Susah. Ya. Banjur. Gitu.
Jadi begitu, makanya dari masih hidup perhatikan bini kalau mandi wajib bagaimana, madepnya ke arah mana. Kalau mandinya di bak gede kudu bagaimana, kalau pakai ember kudu bagaimana. So kan perhatikan bini begitu. Hah? Masya Allah. Perhatikan istri. Yang kutembur-tembur mandi apa neng, mandi apa bu, mandi wajib, udah dulu gitu. Pernah ngajarin begitu? Ke istri pernah? Apa bukannya orang emang gak tahu? Gitu madepnya ke arah mana, udah bismillah apa belum? Gitu. Pakai tekemben apa enggak? Ya begitu caranya istri diperhatikan. Kita bagaimana caranya. Nah itu pentingnya rumah tangga, itu yang paling penting. Kita sering musyawarah sama bini, itu duit kumpulin kan beli emas, kumpulin kalau hajat, kalau kondangan. Kalau merhatikan mandi wajib istri, pernah belum? Jawab atuh. Belum berani. Nah itu tanggung jawab kita sama-sama begitu. Begini kita mau hari ketungsakan baik nyari dunia, istri mah anak kolol goblok dalam amal agama. Jangan sampai gitu. Cuma kalau ada mayit meninggal tuh ada Pak Amir ini, ada meninggal tuh ada ini mandikan perempuan gitu. Ya. Karena Abdulnya adalah ahli keluarga gitu. Ya ke ulama sama ke guru bagusnya mah yang enak-enak, warung ngasih ke guru, jangan susah-susah mah ke guru. Iya, urusan mayit, urusan bangke, urusan mementik, urusan setan baru guru. Kirain guru bangun, kirain ulama bangun, kirain ulama butuh dana, kirain ulama dan sebagainya butuh bantuan. Bodoh baik. Coba pikiran kita semua juga. Ayo, kalau kena musibah, ada yang meninggal sebagainya, pikiran kita kemana? Ustaz. Hah? Pasti ke guru, ke Ustaz, ke amil sebagainya begitu. Nah itu. Kalau kira ngejual tanah, jual warisan, kemana pikiran? RW. Itu di situ haram jadahnya. Iya. Jadi, ya itu akhlak kehidupan kita sehari-hari, makanya masya Allah ya. Ya kembali tuh, jadi begitu laki-laki berlaki-laki, perempuan-perempuan. Nah bagi suami boleh mandikan istri, istri boleh mandikan suami. Lah amatin kagak kalau amat mah hamba sahaya. Zaman dulu mah orang dijual belikan gitu. Di zaman Eyang Prabu Siliwangi 500 tahun yang lalu, 400 tahun yang lalu itu masih ada jual beli manusia. Pan dalam riwayat wayang golek ada cerita budak hidung. Budak hidung itu kan Eyang Prabu Siliwangi waktu kecil dicemongin mukanya pakai sihir, dibuang selama 5 tahun sebab saingan sama kakak tirinya. Nah selama 5 tahun mamprah banget Eyang Prabu Siliwangi malah sengaja pengen dibuang. Nah ketika mau dijual kepada saudagar luar negeri, dibeli sama Ki Ageng Tapa. Ki Ageng Tapa orang Cirebon, dinikahkan ke anaknya, namanya Nyi Ambet Kasih. Cuman gak sempat punya anak itu yang pertama, orang Siliwangi baru umur 9 tahun. Tapi sengaja malah diterima itu hukuman begitu, sengaja ngapa? Supaya dia bisa kemana-mana ngelelana, nyari persatuan. Makanya dulu mah nggak ada Jawa Timur, nggak ada Jawa Tengah, nggak ada Jawa Barat, yang ada Pajajaran. Sengaja Siliwangi orang dia mah sakti mandraguna, masih kecil badannya bersinar, kemudian badannya harum, begitu. Maka diganti namanya jadi apa namanya, bukannya Siliwangi lagi, ya. Diganti nama terus diwarnain wajahnya. Nah itu masih berlaku zaman itu jual beli orang. Nah jual beli orang kalau laki-laki namanya Abid, kalau perempuan namanya Amat. Tapi dalam bahasa Indonesia sama, baik perempuan atau laki-laki disebutnya hamba sahaya.
Nah, hamba saya perempuan, kalau udah umpamanya kita orang kaya ngejual, ngebeli amat, hamba saya perempuan, nah dunungannya meninggal, itu amat itu sama dengan istri, bisa dihubungi apa disetubuhi tiap malam bisa seperti istri kita begitu. Dia apa namanya halal dilakukan dan sebagainya seperti istri kita. Cuman kalau dunungannya meninggal, walaupun waktu hidup diperlakukan sama dengan istrinya, waktu dunungan meninggal mah ngayanya itu amat nggak boleh mandikan dunungan. Kalau istri mah boleh begitu. Jadi orang yang dijual belikan baik karena kalah perang atau karena emang negaranya di situ berlaku begitu jual beli orang. Walau nakahat gairahu, walaupun itu perempuan nikah sama yang lain udah, jadi udah mantan laki, lakinya meninggal, dia udah kawin lagi sebelumnya, bercerai waktu hidup, udah nikah lagi, lakinya meninggal, boleh bagi mantan istri mandiin, hukumnya boleh tuh. Jadi kita siapa nggak boleh istri mandiin siapa laki? Jadi babi ini boleh begitu dipandiin, tapi katanya bila masin nggak boleh nyentuh. Jadi kudu bagaimana? Bila pin hirkotin digubet tangan make lawon gitu, tangan gitu tuh. Atau sekarang mah udah maju pakai sarung tangan, mait yang mana mau anak kita ke mau orang tua itu pakai sarung tangan sekarang mah. Apalagi zaman apa? Corona. Ya, zaman wabah gitu. Jangankan mantan laki sekarang mah, laki dewek ya anak dewek pakai sarung tangan sekarang mah gitu. Jadi di atas nih mayat gitu mah gosok gitu, nggak boleh langsung gitu, harus begini gubet tangannya gitu ya, bujur. Dan memang bagusnya begitu, bagusnya ya, pelan-pelan tapi pasti sabunnya sebagainya terus sampai sela-sela kakinya secara merata begitu ya. Makanya seharusnya nih kita ada praktek ya, praktek mandiin mayit, cuman saya mau jadi mayitnya ya bagus, ibadah gede pahalanya ya, tetep baik nanti mah ada petugasnya, cuman orang umum masyarakat udah tahu jadi nggak kagok kalau ngadepin mayit begitu. Kita makan kayaknya bagaimana ya kalau ngadepin mayit? Bagaimana ya? Ya bagaimana? Iya. Pada takut kayaknya iseng begitu. Ya padahal semuanya bakal mati. Ya perlu diurusin. Ogah megang. Iya, ogah megang gitu. Ya. Lalu lumayan 700.000. Itu makin lama bila masin. Pain kholafa soha al ghuslu, walaupun kelakuan begitu katanya kholafa menyalahi keutamaan ya, yang utama mah tadi laki-laki perempuan, tapi kalau laki-laki mandi perempuan ya istrinya begitu. Terus kalau istri mandi laki-laki ya suaminya, walaupun udah nikah lagi sama yang lain, itu mah perempuan mandiin laki-laki. Nah bagaimana kalau mantan istri udah nggak bisa, mantan apa mah? Bukan mantan istri mah, yang boleh mah mantan suami. Sebab nggak ada, iya perempuan mah kalau nggak disentuh mah nggak naik birahi. Tapi kalau laki-laki nggak disentuh juga melihat mayit bisa ada kemungkinan. Gitu, mayit botoh amat ini ya, gitu. Kebetulan lakinya mah kumal baik. Mantan bini udah di mayit tuh keren banget alisnya. Ada orang jadi mayit mesti cakep baik. Ya, nah ada model artis meninggal yang ngedadak tuh kayak suaminya si siapa?
Bunga Cinta Lestari di Asrop ninggalin dadak, kan dia mah ganteng bakal udah jadi mayat juga. Kalau kita memang dasar udah peot, aki-aki kalau begitu mati ya peot. Lah jelek, kalau ganteng-ganteng begitu. Atau artis dia cantik tapi lama sakitnya ya kan badannya habis juga begitu. Tapi kalau yang dadak kan bagus wajahnya tetap. Nah itu nggak ada mantan istri dipandiin oleh suami begitu, karena dari dasar awalnya yang nafsunya gede mah kaum laki nafsunya dia mah 9 gitu, nafsunya 1 akalnya 9. Kalau perempuan nafsunya 9 akalnya 1, cuman perempuan mah kecil-kecil, kalau dipancing-pancing baru jadi gede. Laki-laki mah 1 nafsunya akal 9, cuman ngegede ke nafsu baik biar kata hati gua gede banget, jadi akalnya goblok ketutupan gitu. Kalau laki-laki coba lihat yang dandan genteng, laki tinggali sumur, laki-laki mendandanin air, laki-laki. Perempuan mah bagian gagah bagaimana juga jarang yang begitu gitu, jarang. Perempuan mah nggak sekecamatan 1 kalau naik ninjo jarang. Hari-hari kamu sawah gitu, iya ada kamu sawah mah ya kamu saya naik segala kecapi segala macam lah jarang. Nah, semua mah rata-rata kaum laki karena mengakalnya banyak begitu, nafsunya juga biar kata 1 gede gitu ya. Kayak orang ngaji ini dosanya banyak. Orang ngaji ya Pak ya, banyak dosa orang ngaji mah. Nggak mau sedekah teh ya, mintain jari kelilingnya pura-pura merem begitu, terus lagi nggak sopan sama guru, ngeberkatin asal-asalan, ngeberkatin guru serupuk mengaji semua nggak cacingan guru. Tapi ngeberkatin kerupuk kalau mendingan dikit biskuit lecet pirit begitu, udah dosa lagi baik. Dipinta ini itu sebagainya keliling embung, dia lagi yang keliling nyerca iya keliling embung, udah dosa lagi baik. Banyak dosanya, cuman kecil. Yang nggak ngaji dosanya cuma 1. Yang nggak ngaji dosanya cuma 1. Dosa apa doang? Kagak ngaji, cuman gede banget. Pilih mana? Begitu. Orang sholat dosanya banyak. Yang dulu imam baik dosa. Enggak dosa. Enak. Begitu yang ganggu baik dosa. Dosa. Wudu kagak bener dosa. Ayo, barisan kagak lurus udah lagi dosa lagi, masih ada fikih. Iya, banyak dosanya orang sholat. Yang kagak sholat cuma 1. Yang sholat banyak dosanya tapi kecil-kecil gitu. Tapi kita harus hati-hati aman yang kecil sebab bisa jadi gede. Yang kagak sholat 1 ninggalin sholat 1 doang, cuman gede banget gitu, gede banget. Lagi pilih mana? Nah iya, makanya Masya Allah ya, mudah-mudahan yang kecil-kecil ini kita bisa dihapusin, amin ya robbal alamin itu. Nah, itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Wa in khalafa, walaupun nyalahin keutamaan begitu ya. Nyalahin keutamaan tapi boleh begitu. Khilaful aula itu yang diutama mah ya masing-masing kaumnya. Kemudian fa ilam yahdur illa ajnabiyun fil mar'ati. Kalau nggak hadir dalam mayit perempuan ya, cuman ada laki-laki doang yang meninggal perempuan, atau sebaliknya yang meninggal laki-laki jamaahnya perempuan, hanya begitu. Banyak di daerah wetan kulon mah ya, di Umar Pandeglang ada, di wetan Ciamis ada, yang mudanya pada ngebara. Oke, kemana? Ke Jabodetabek ke kita nih, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Itu kalau di Parung dan sebagainya itu kumpul banyak banget orang Ciamis, orang Tasik. Saya nyaksikan sendiri di kampung itu mah. Iya, yang ada cuman bocah yang baru umur 12-13 tahun, ibu-ibu mau penuh, ya nenek-nenek banyak, yang nyisa timbang aki-aki udah tambah daksa. Yang nggak bisa kemana-mana. Nah, itu kalau meninggal seperti itu, ya berarti kan di tengah-tengah orang banyak tapi beda jenis begitu. Atau sebaliknya perempuan yang ngabring, ada yang begitu? Ada kok di mana Majalengka, kampung kosong Ciraos,
berangkat tuh ini si Dadang siapa nih? Iya, siapa lagi? Akum, Edoy, siapa lagi? Iya, sampai ustadnya, ustad RW-nya kagak punya bini. Di Cirawas mah, pada ngabring kemana? Luar negeri berarti TKW. Sehingga yang nyisa cuma laki-laki, remaja yang baru beger balik, baru beger. Jadi dari kecil udah berangkat, ke balik belum sampai begitu. Mana nenek-nenek udah pada ribu, pada tua tuh, Eros gitu-gitu. Iya, masih saja wala atau mandra. Nah, masih itu yang bawa tas gila. Undangan baik. Nah, hadirin ada meninggal saat seperti itu, nggak ada yang ngurusin. Iya, kalau laki-laki, perempuan doang. Bagaimana keadaan seperti itu? Maka keputusannya, kalau nggak ada ahli warisnya, nggak ada saudara cabangnya, layar papak galang ke atas gantung siwurnya, berarti itu mayit yumama diapain? Ditayamumin, kalau begitu. Terus nayamumin siapa? Ya kan yang nayamumin kalau umpamanya mayitnya laki-laki, nggak ada yang lain ke perempuan. Lah kan berarti itu kulit lah kembali tadi make lawan gitu. Makanya tanah jemur, tumbuk, kerja debu buat jangan dijual air emang nggak kata emang nggak ada keruk ya rumah tanah orang bener ini tanah boleh pakai lama tentu baru nawa itu tayamu mabadalan anil gosian hajal mait pardurilahi nawa itu tayamu badalan an goslil mait an jamil badani pardurilahi atau min jamil badani pardurilahi ta'ala niat mah ya kita baik niat mah lama itu juga udah nggak bisa niat sebab mait mah udah ya udah mati udah mait ya udah terbebani mait niat kubani niat kapan tuh bisa gitu. Nah kalau pakai ayat nawaitul gusla di rompil hadasil akbar an jamil badani padurilahi ta'ala begitu. Ya kalau mau terusin nawaitul gusla di rompil hadasil akbar an jamil badanil mayit padurilahi ta'ala begitu. Kalau tayamum nawaitul tayamum badalan an goslil mayit badalan an goslil wajibi gitu maaf ya nawaitul tayamum badalan an goslil wajibi fardu min jami'il nawaitu bismillahirrahmanirrahim nawaitu tayammum badalan an ghuslil wajibi min jami'il badani fardu lillahi ta'ala gitu. Pas musafkan udah musafkan mait begitu mukanya niat untuk apa? Tayamum berganti sebagai mandi gitu. Koklok baik nawaitu tayammum padahal kan goslil wadi dan bariparullahi ta'ala diusahakan begitu mukanya. Udah tuh dapat satu, ini udah mustama, balik lagi pindah nelayan sini gitu. Kepakan lagi, bagian kemana sekarang? Kemana? Ke tangan, ya tangan, berarti tangan kiri, pakan. Nah tangan mait ambil, kita angkat tuh gitu. Itu kan ke mait. Yang penyentuh, udah satu tuh dapat, ambil lagi, ganti lagi tayamum, pindah lagi. Ya, kalau debunya ada tuh debu tiupkan ya, tepakan lagi gitu taruh bawah mait gitu. Turutkan gitu arahnya ada bayangan ya ya artinya kita udah jangan melongo baik karena melihat mait begitu. Oh begitu caranya kalau ada yang melakukan begitu ulama atau ustaz oh kita udah ngaji begitu paling enggak begitu. Iya begitu caranya gitu. Jangan mait gimana ini ya ambil kagak ada telepon gua kagak aktif ya, RW dulu lagi bingung RW banyak hubungannya kelurah segala macam bercalon segala macam kemari mah itu juga bisa dia gitu bingung dia bagaimana ya begitu. Untung gue ada setim Jawa setim semprot kekit. Nah begitu ya ditayamumin jadi si mayit diganti gitu. Kemudian naam benar ya begitu katanya benar udah ya ditayamumin kalau nggak ada mah mandiin gitu. Jadi masalah
nayamumin mayit bukan sekedar kebakaran doang. Orangnya ada juga. Kalau emang bukan haknya, jenisnya ya diganti, mestinya mandi jadi tayamum begitu. Ntar diwuduin apa enggak? Ya kagak. Cebok lah, pakai apa cebok? Loh di aura-aura kedebu. Lah udah, urusan mau cepirit, mau nongtot, mau segede ngegumpal, bodo amat. Lah udah momen. Terus yang lainnya bagaimana? Kaifiahnya ya sama, masalah ngebungkus mah kapas sama, nyumpel pantat sama, nyumpel hidung sama begitu. Kan merenang rada-rada dekil we kelihatannya. Kalau mayat sakit udah 2 minggu, 3 minggu begitu. Lumayan kalau ngebawa-bawain malaikat. Israel mulanya permus amat sini kata begitu, kita malaikat mungkar. Mayat juga mandi-mandi. Itu ganti tuh ya. Kemudian lahuma boleh bagi itu ajnabiyun wa ajnabiyatun, yaitu laki-laki balik dan perempuan yang balik gosluman la yustaha min sobiyin aw sobiyatin. Kalau mayitnya yang meninggal anak kecil laki-laki, iya sementara nggak ada kaum laki-laki yang gede yang biasa mandiin, nggak ada, cuman perempuan, nggak apa-apa itu mah begitu. Atau sebaliknya yang meninggal anak perempuan masih kecil, mestinya dipanggil sama perempuan lagi, tapi kagak ada. Yang ada yang balik yang biasa mandiin cuman kaum laki, nggak apa-apa itu mah boleh. Kenapa? Liyahilli najrin minhuma, karena halal melihat dari keduanya begitu. Makanya kalau kita punya wudhu, bocah kecil salaman perempuan ya kelihatannya belum balik, umur 6 tahun, dia cuma jebrok awak doang, belum mimpi jima, belum head, belum apa, cium tangan kita nggak batal wudhunya sebab belum balik gitu. Karena abdolnya kita wudhu lagi, sunnah doang wudhunya begitu. Tapi kalau udah gede, ponakan udah gede atau misanan, ya misanan kan itu sebenarnya, kalau misanan masih darah keluarga, itu sepupu misanan mah begitu. Itu bagaimana? Nah, sebagian kaul mengatakan haram batal, sebagian kaul enggak. Jadi yang benar yang mana? Ya tinggal serati weh. Nah karena halal nikah sama misanan, hukumnya makruh misanan, berarti kalau kita condong ke dia, demen ke dia, wudhu kita batal gitu. Kalau enggak ya enggak. Cuman kalau kepada orang lain mah yang ajnabiyah, mau demen mau kagak karena orang lain, udah bukan muhrim gitu, malah harus diogos-ogos di tangan gitu, cium tangan diogos-ogosin begitu ke perawan teh. Nah itu mah bagian kata apa namanya, mau demen mau nggak demen, hukumnya batal gitu. Cuman kaul yang kuat, ya kaul yang kuat mengatakan batal. Ya kalau kita sentuh sama siapa? Sama siapa? Misanan, yaitu sepupu. Oh sepupu. Ya sama-sama satu engkong. Ya cucu, namanya sepupu gitu. Ya kayak ini dia pada nih yang berendeng. Itu sepupuan, sama turunan Mbah Begut. Ya, beken yang dia keren, turunan Mbah Begut. Ya, wujud bin Begut bin. Hah? Sampai situ doang mati tahunya. Pincan teh. Santai mah kesonokannya biji ninjok. Jadi itu hadirin ya, itu masih sepupu namanya ya. Kayak ini di Iwul Bulak nih, Iwul Bulak tuh masih saudara. Banyakan man dari ono pun Jabu Mede. Dari mana? Mbah Begut begitu. Kalau yang masih turun Mbah Begut tuh terus sampai ke adang nonton pojok. Mbah Begut tuh. Nah kalau blok nanti Mbah Naim, nah berarti Buroyono dia tuh masih satu darah gitu. Nah itu kalau cara hukum wudhu mah kagak batal. Tapi kalau ada serem jadi batal. Darah masih ini. Yang kuatnya ya batal karena udah jauh gitu. Tapi masih satu darah turunan gitu. Ya, Iwul Bulak kok nggak banyak. Buyut-buyutnya nggak banyak di Iwul Bulak mah. Ya. Sebab ya si Iwul Bulak kan rata-rata apa? Darah, yang lain mah kali Ustaz Rohil doang. Musa Junaid.
Nah, iya. Cuman sekarang udah jadi saudara seagama gitu. Ntar lagi gede anak kawin sama orang ibu. Ya, jadi orang ibu gitu. Bisnis susah macam-macam, bingung ujung-ujungnya jadi dagang. Nah, iya, boleh ngomong gitu. Masuk, bingung, motor bukan sini. Akhirnya mah ujung-ujungnya di mana? Di atas itu jambrong. Ya tapi alhamdulillah, jadi ketemu jalan usaha. Kalau di mana-mana bingung usaha itu bagaimana ya? Akhirnya jadi nyopet. Nah begitu, naudzubillah min. Jadi ada jalan keluar. Yang paling hebat Ustaz Bahari. Lolos dia. Jadi jambrong, langsung terbang. Ojol. Nah, kita kembali ya. La yustaha min sabin aw sabiyatin, sebab anak kecil mah nggak dipengenin sama kita. Itu Pak, soal ada kasus katanya pelecehan seksual kepada anak kecil. Berarti kan ada keinginan itu mah yang kagak normal, itu mah di luar normal itu mah. Ya. Iya, anak kecil itu mah kagak normal, kagak ada. Orang tua banyak aki-aki sama cucunya bukan di televisi, naudzubillah. Iya, sama anaknya itu mah di luar normal, abnormal. Udah punya libidonya lain, orang babakan mah sek hejo teh. Iya, hipersek, terus nontonnya, ngedengernya, ngelihatnya, pemikirannya hal-hal yang menjurung hawa nafsu. Manusia makan dua jalannya, ke neraka dan ke surga. Wahadainahun najdain, kami berikan kau dua petunjuk, silakan mau jalan kanan atau jalan kiri, begitu. Nah, kayak kita nih ada yang ngaji, ada yang kagak, begitu. Banyak yang ngaji, ada yang kagak. Banyak yang kagak, tapi yang mempertahankan yang ngaji, walaupun yang sedikit. Karena apa? Karena yang benar itu yang mewarnai, begitu. Kalau banyak yang nggak ngaji, nah kalau seandainya yang sedikit aja udah nggak ada, ya udah habis. Begitu, giles ya di Palu, udah mendiam di Palu, begitu, kena gempa, begitu. Nah itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mah yang abnormal, di luar normal, gitu. Yang normal sebetulnya mah dari agama, ya begitu. Orang mah nggak ada buat anak kecil mah. Oleh karena itu, sebagaimana pohon selalu subur bila dipupuk dengan pupuk, maka manusia akan subur imannya, akhlaknya kalau dipupuk dengan pelajaran-pelajaran iman dan agama, begitu bakal subur. Ada pengeling-eling. Pengeling-eling kan punya tiap waktu, bukannya tiap minggu. Nah, ini kita mah tiap minggu doang, malam Jumat, begitu. Seharusnya tiap waktu. Musola di masjid ada program peringatan, ingat-ingatin terus. Nah, makanya udah jarang banget diul mah sebetulnya, cuman malam Jumat doang diul bulaknya. Kalau di tempat lain malam Jumat kagak ngaji, kagak ada diul gede. Cuman malam lain penuh. Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat libur, Sabtu ngaji lagi, malam Minggu ngaji lagi, begitu liburnya cuman malam Jumat. Diul bulak mah Minggu libur, Senin libur, Selasa libur, Rebo libur, Kamis libur, Jumat hampir libur. Maksa kena gagal ini ngaji. Iya, Sabtu libur, Minggu libur lagi baik. Padahal musola di kita cuma dua, satu At-Taubah, kemudian masjid Jamiat Taqwa, majelis cuma satu, Maslakul Huda. Jadi tiga. Ya paling enggak seharusnya minimal punya tiga pengajian, satu tauhid, dua fikih, tiga tasawuf. Sholatnya udah pada mau, alhamdulillah. Sholatnya mah baik di musola atau di masjid. Tapi kalau kita berangkat ke masjid ke musola, selama perjalanan tuang tengok ke kampung, orang sholat orang bagaimana sih ini? Itu udah dosa. Hati-hati. Bagaimana orang dekat masjid ke sholat dosa? Pernah dakwah belum? Pernah ngajak belum? Begitu. Bagaimana sih orang Islam ke sholat orang masuk neraka? Dosa begitu. Laku begitu teh. Berarti hati kita masih dengki.
Kudu bersih hati kita. Kita makan anak lain. Kalau ke masjid ke musola rasanya gue udah paling surga beda. Najis surga. Iya udah masih salah. Rukunnya masih salah. Gitu. Kita mah wajib ngajak orang, wajib ngajak ngaji, wajib ngajak berjamaah. Tapi ingat agama mah punya Allah. Kalau kita ngajak orang nggak ingat ini agama punya Allah, paling kuat 2 bulan 3 bulan nggak ada emosi. Begitu nggak ada jengkel, ngapa orang mulut sama gua gitu. Agama punya Allah. Lihat Habib Rizik, gua pikuk demi agama, ujung-ujung mah keluar negeri kagak bisa pulang ke Indonesia. Ngapa begitu? Awas, kumandangkan ini ajan, selawatan, agama. Tapi ingat, jangan punya keyakinan begini, gara-gara boleh gua, gara-gara ini, itu jadi begini agama. Jangan. Kita punya kewajiban semuanya memajukan agama, bukan ustadz, bukan masyarakat, semua ketua pengajian, jamaah persitam semua, ustadznya, jamaahnya punya kewajiban memajukan, mensiarkan agama. Tapi yang jaga agama, yang menurunkan agama, yang punya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Jadi kalau kita seperti itu nanti bagaimana? Yang mau alhamdulillah, yang enggak ya itulah ibadah buat kita. Terus kita ajak sampai dia mau gitu. Makanya rata-rata pemimpin mah punya jiwa sabar. Walaupun kata kita gede ambek, tapi dalam agama mah dia sabar. Padahal bagi pemimpin kiai ustaz yang tahu ilmu agama kata kita gede ambek, mana gede ambek. Itu ketegasan dalam agama. Jadi itu hadirin. Begitu. Coba kita kalau enggak mikir ke situ. Diinformasikan waktu sudah jam 4 tepat. Jam 4:10 menit, subuh jam 4:21 menit, persiapan tinggal 10 menit lagi, begitu juga. Ketua pengajian kagak, wakilnya kagak, urusannya kagak, DKM-nya kagak, wakilnya kagak, jamaahnya kagak. Ada udah ketuyuk diem di pojokan belah keluar. Iya, datang lagi dia belah keluar, sholat gini baru madep pala, badan madep mulur, pala madep ngidul. Iya, gitu datang lagi yang begitu baik, tuh dinjem baik begitu, nah kecubukan baik di WC, mandi baru keluar. Ya macam-macam, yang normal ini mana ya? Begitu. Nah kalau kita nggak melihat ke Allah, bahwa agama punya Allah, 2 hari gak bengek, udah anda gua, ya biar demik, gitu. Paham nggak? Iya, maka masya Allah agama kita benar-benar kudu sabar. Ya, nah itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengajian juga begitu sama. Iya, ini bukan punya kita, punya Allah. Kita mah berkewajiban berakhlak kepada Allah. Coba kita pikir sekarang. Kita pikir dah, kita dikasih badan sehat, ya bisa makan, bisa minum, mata bisa melihat. Begitu, itu luar biasa nikmat. Belum bisa kita ngerasakan nikmat sehat kalau belum dikasih sakit. Nih, saya mau demi Allah, masih sakit saya. Ya, masih sakit. Nah, kalau subuh kayak sholat qobliyah duduk, kalau sholawatan au kan kencang, saya capek begitu. Kalau sholat wajib maksain. Makanya kalau siang mau ke sore kan ya awak panas, awak keringat ya kayaknya baik begitu. Kadang-kadang keluar air seni aja sehari kencing bisa 20 kali, 30 kali. Begitu. Tapi ya masya Allah, memang kita kewajiban berakhlak kepada Allah. Bahkan lagi sakit bagaimana juga begitu. Ini udah juga begini tuh. Orang udah bisu. Ya, kalau ke masjid mas sholat kadang ganti pakai sorban yang ditutupin. Ya, karena kalau pakai kopi sakit jadi nggak khusyuk. Tapi kita tetap kewajiban. Masih punya nyawa di kandung badan, wajib ini kita siarkan agama, wajib kita bersyukur kepada Allah begitu. Jadi kalau udah baik, nah itu udah hendak tugas kita gitu. Oleh karena itu jangan pada pekia-kia, kembalikan diri kepada Allah. Ya Allah, saya hamba Engkau yang menciptakan saya Engkau berikan nikmat, berbagai nikmat kepada saya. Nikmat bisa melihat, badan gagah, nikmat makan, sehat, badan dan sebagainya. Iya, dibanding namanya yang sakit dan sebagainya, saya bersyukur padamu ya Allah. Ternyata kalau kita udah dikasih sakit mah, nikmat yang paling gede. Kalau disuruh milih punya duit triliunan mah, mendingan dikasih badan sehat, badan jag. Amin ya rabbal alamin. Nah begitu, kita bersyukur pada Allah. Jangan berkia-kia. Si anu sudah atau jangan, semua kewajiban kita mesti punya kesadaran begitu ya. Jadi merasa begitu masalah riya atau lain sebagainya bukan untuk membesarkan diri atau syukuran, tapi ini urusan saya,
urusan akhlak saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu perlu ada begitu perasaan kita, baik di keluarga dan sebagainya. Ya, nyari nafkah, awas nyari nafkah berangkat dagang apa? Oh iya, iya. Kalau kita kasih punya niat supaya kaya, yang ingin tetangga nanti ini, jangan. Gitu. Niatnya apa? Berakhlak kepada Allah, nyari ridho Allah. Begitu. Barangkali baik ya Allah, kalau udah maju mah udah punya usaha mah bisa sedekah, amin. Iya, bisa membagi tetangga, bisa bakti ke orang tua, bisa mengajukan pengajian, bisa ikut orang-orang, bisa ikut andil memperhatikan masjid, musola, madrasah, begitu. Nah itu baru niat yang bagus. Itu namanya ada tasawuf dalam diri kita. Seandainya tangan kita buntung dua-duanya, kaki buntung dua-duanya, tinggal di tengah-tengah padang pasir, maka tetap bagi kita wajib bersyukur kepada Allah. Begitu. Nah, kalau kita bandingkan sama perjuangan Nabi sama sahabat, kita mah gak ada apa-apa. Ya. Jangankan menabi, jangankan menabi sama pejuang dah kita mah, pejuang kemerdekaan, gak ada apa-apanya. Gitu tuh Jenderal Sudirman, aduh sama Kiai Separung, akhlaknya, takwanya, takwa siapa? Jenderal Sudirman kan kuncinya 3. Pertama, tidak pernah batal wudu. Kedua, selalu bersedekah. Yang ketiga, selalu melaksanakan sholat berjamaah dalam keadaan perang. Kalau tiba di suatu kampung, dia bagikan tuh perbekalan perang. Terus dia sholat berjamaah dan tidak pernah batal wudu. Makanya Jenderal Sudirman dari mulai bergerak sampai meninggal nggak pernah ketangkap sama Belanda. Dan sistem perang dipakai oleh Eropa dunia. Kenapa? Ternyata itu rahasia, ada 3 perkara. Itu jenderal. Begitu, makanya separak kiai yang ada di Jawa Barat, di Bekasi, di Bogor, tunduk sama Jenderal Sudirman. Kenapa? Namanya jenderal, tapi hatinya, akhlaknya, akhlak para wali Allah. Begitu. Ada lagi yang dulu tuh peristiwa apa namanya di Jawa Timur, Surabaya, Lautan Api itu kan dijanjikan oleh jenderal dari Inggris cuma 5 menit, tapi ternyata 20 hari. Kenapa? Karena punya jiwa takwa. Begitu. Dengan teriakan Allahu Akbar. Kita mah gak ada apa-apanya. Gitu. Kita melabu baik, mau orang tua, wali bukan apa bukan, gak ketahuan sembahyang apa, makam memakai di gugu. Baik. Tidur sana ya sama kita. Gak usah nangis, gak usah nangis. Ayo. Ayo balik. Gak usah nangis deh. Baik. Gak usah nangis, dia bilang. Gak usah nangis lagi. Ngantuk deh. Ngantuk. Iya begitu. Ya, kita mah nggak ada apa-apanya dengan orang-orang terdahulu. Kalau dibanding-bandingkan orang dulu, masya Allah perjuangannya. Oleh karena itu kita mesti punya rasa malu. Ini kita nih kalau dilihat di Ulbulak, orang kadang-kadang sesepuh buyut meninggal maka digubugin. Nah, emang apa anunya, jasanya? Coba banding-banding orang luar. No, Mbah Kiai Maimun Zubair yang meninggal di Arab cuma taruhin batu doang, nisan 1. Entar udah 5 tahun digali, tulangnya dibuang kemana? Ke laut itu orang-orang yang meninggal di Arab. Dibuang ke laut, mau kiai kayak muali masih dibuang, kecuali begitu digali jasadnya masih utuh seperti Syekh Nawawi, baru diabadikan. Aulia Allah begitu. Orang meninggal di sana, para sahabat meninggal digali, di bawahnya pasir, terus diuruk di pasir demi agama. Nah kita mana? Orang dulu pulang dari dulu ge. Iya. Nah itu hadirin, jadi masya Allah. Ya oleh karenanya agama ini milik Allah, kita wajib berakhlak kepada Allah. Dikit lagi. Ya sobiatin lihil ya najrin, karena halal melihat dan menyentuh orang dewasa kepada anak kecil. Kemudian orang dewasa laki-laki kepada mayit perempuan yang masih kecil. Wa aular rajuli aulahum bisolati wa aular rijalu aulahum bisolati wa aular rijali aulahum bisolati, dan dapun yang paling utama laki-laki itu yang paling utama untuk mensolati sebagaimana keterangan yang akan datang. Jadi yang paling utama mandiin mayit, orang yang paling utama memimpin sholat mayit. Yang paling utama memimpin sholat mayit siapa? Ahli waris.
Jadi kalau ada yang meninggal, ya laki-laki, dia punya anak perempuan 5, laki-laki 1. Nah yang 1 itu yang utama mimpin sholat mayit. Nah karena dia yang utama, begitu. Maka dia yang utama juga memandikan mayit. Gitu. Jadi jangan begini, saya sudah bernajar kalau orang tua saya meninggal saya akan nyolatin, nggak usah najar. Udah kalau kita najar mau nyolatin orang tua, masa nggak nyumpain orang tua apa? Mati. Nanti kalau orang tua saya mati, saya najar saya nyolatin, itu doakan itu mah. Upaya buru-buru mati. Salah ngomong gitu tuh. Maaf. Kudunya bagaimana? Nggak usah diomong di mana orang tua mati, nggak usah diomong. Emang kewajiban lu sebagai anak nyolatin orang tua. Kiai mundur. Gitu. Kalau emang dia berhak fasih dalam bacaan, paling enggak dia fasih yang 4 itu, 1 Fatihah, 2 tadi selawat, 3 doa kepada mayit, 4 doa fitnah itu, gitu. Sudah cukup bagi dia ya, untuk memimpin sholat mayit, begitu. Jadi dia ngomongnya begini baiknya, para hadirin, terutama para alim ulama, para guru-guru, para tuan guru. Dalam hal ini saya mohon izin minta ikhlas ridhonya, saya yang akan memimpin sholat mayit ibu saya. Kita jangan dengar alhamdulillah, jangan begini, lega. Kalau kita jauh, jenggot sama sedengkul modok lama, ada yang ngomong begitu. Alhamdulillah, berarti punya anak yang ya daulah, anak yang soleh, gitu. Ini paling utama teman dia. Atau mayit yang perempuan ya yang mandiin anak laki-lakinya, ya itu paling utama kita nyolatin gitu kan. Mayit laki-laki punya anaknya orang paham agama pesantrenan, ya dia lebih utama begitu. Bahkan itu satu tanda bahwa mayit akan masuk ke dalam surga, ada dalam taman surga, dosanya diampuni. Kalau nyolatin juga udah ketahuan ya dari keturunannya gitu. Jadi kembali paling utama mandiin, ya yang utama nyolatin. Yang utama nyolatin, ya yang utama mandiin gitu. Nah kalau nggak ada, nggak ngerti, ya waya. Begitu Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Amil, saya minta ikhlas ridhonya ini pimpin sholat mayit buat orang tua saya, begitu. Jangan ini mayit tunggu aja baik, ketika ngomong kagak apa bagaimana ini ya. Ya begitu bersholatin apa kagak begitu. Jadi harus ada ikrarnya. Gitu, ikrarnya. Mandiin mayit nggak bisa keluarga, ya ikrar. Amil atau Bu, saya ikhlas ridho, minta ikhlas ridhonya, tolong uruskan jenazah orang tua saya, mandikan begitu. Tolong urus dengan baik begitu. Jadi ada ijab kabul begitu. Udah beresnya ntar begitu biasanya akan dikasih apa tuh? Kalau di sini masukkan pakai apa? Piring gitu ya, gelas apa lagi? Kain gitu. Kalau ngasih yang paling baik gitu. Hah? Ya emas gitu. Ini mah emas diikut dan kain yang jelek dari kasihkan gitu. Kudunya baju yang paling bagus gitu, terus kemudian lain sebagainya tuh kasihkan tuh ya gitu. Ya yang begitu yang bagus-bagus, jangan yang itu beras kasih bagus, siapkan. Jangan beras dicokok dulu kalau mandiin. Sampai rumahnya madang lagi mutu tuh mulutnya penuh mencokok. Madang lagi madang kok iya, itu mulut penuh mencokok iya, ini beras dari mandiin mayit. Begitu. Nah itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mengenai keutamaan mandi. Sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan. Nanya Ustaz, kalau dalam kebanyakan itu kalau lagi mandiin jenazah suka bari ada yang bacain surat tabarok, itu memang dianjurkan apa gimana tuh misal bacain tabarok saat jenazah dimandiin? Apa ada anjurannya? Baik, baca tabarok itu dianjurkannya ba'da sholat isya hadisnya. Di mana orang istiqomah baca surat tabarok ba'da sholat isya dijamin. Di mana meninggal satu mual kena siksa kubur, yang kedua jasadnya mual dimakan rayap, jangankan jasad bujur putih juga mual dimakan rayap. Makanya banyak para kiai, para ulama atau jamaah pengajian di suatu daerah begitu dipindahkan udah puluhan tahun masih begitu-begitu juga. Itu apa rahasianya? Dalam baca surat tabarok.
Nah lain daripada itu udah, cuman adanya kesini mungkin ngambil barkah begitu. Begitu mayit dipandiin, bray pandi wajibnya beres, di samping ada yang baca surat tabarok, maksudnya ngebebaskan mayit dari siksa kubur. Atau entong kudu begitu, pengen bebas siksa kubur mah atau yang lain baik begitu. Kalau pengen bebas siksa kubur bagaimana Pak? Pengen bebas siksa kubur mah bukan baca surat tabarok mayit lagi dipandiin, bukan. Tapi jaga toharoh, cebok yang benar, kudu yang benar. Mucel kuncing sembarangan, tong bae di atas ban mobil. Oh, diasupun lagi palanya. Begitu. Atau apa lagi tuh? Biasanya tahu toharoh. Nggak benar toharohnya. Air pas lebah kaki tendangin doang. Itu nggak bebas dari siksa. Jadi kudu benar waktu cebok, buang air kecil, buang air besar, arahnya disiram, najis jangan ada yang kebawa ke kain. Nah itu bahayanya apa? Orang yang tidak bersih dalam bersuci, kalau dia beristri dan sebagainya, nyeret air seninya ke kainnya, dia nggak jaga, nggak bersih, nggak diganti, nanti begitu masuk ke kubur pertama dia akan merasakan siksa kubur gara-gara tidak bersih dalam bersuci. Begitu. Ya, bukan baca surat tabarok gitu ya, kalau ada yang begitu ya bagian gitu. Kalau begitu mah kali-kali begitu ya, baca tabarok mah ya yasin tabarok pagi dari yasin, siang ada begitu ya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bacakan begitu, ada lagi baca yasin dan sebagainya ya silahkan, tapi itu kan aturannya mayit udah dipanding, walaupun banjuran satu balik, yaitu yang wajib ya, paling enggak minimal paling enggak mayit dapat pahala dari bacaan surat tabarok gitu ya. Itu keutamaannya tabarok mah tiap pada sholat bisa. Ada lagi Pak? Jangan sebutkan wae lah. Nah, nanya. Ngaji nggak mau nanya, kira ada yang meninggal bapak ngomong nggak tahu gitu. Terus fidyah, nah fidyah itu buat nambah sholat, puasa, zakat yang ketinggalan, tapi yang tidak disengaja, itu mayit pingsan dan sebagainya, itu ada fidyah. Nah supaya jadi fidyah dia perlu diikrarkan. Begitu waktu ngambil berasnya diikrarkan, jangan cuma dikasih ke besek, kasih ke jamaah, itu mau bukan fidyah, namanya sedekah baik dari mayit, dari keluarga mayit. Jadi kalau fidyah dia mau kan fidyah begitu. Malak hukum hajal mal fi jimati ma wajaballahu min hukukillah wa hukukil ibad. Saya serahkan ini harta kepadamu untuk pertanggungan dari hak Allah dan hak manusia, dari sholat yang diwajibkan, dari puasa Ramadan, dari mandi wajib, dari kifarat yamin, kifarat sumpah, kemudian dari kifaratil baul, air suni yang enggak kesucian, kemudian wa hajul baiti, dan dari pergi haji. Pokoknya dia mampu haji udah daftar atau bagaimana, udah ketemu bukan ketemu baitullah tapi ketemu malaikat Israil. Nah itu dibayar dengan difidyahkan. Nah, itu dilakukan oleh Imam Suki dan Majru'i. Ketika beliau melakukan, banyak ulama yang nentang, tapi begitu ponakannya meninggal beliau melakukan hal itu, begitu malam hari diimpikan ponakannya diampuni asal adanya sedekah fidyah begitu. Tapi catatan kudu ada lawannya, sobek baru ditambah. Jangan lawan kagak ada, menambah lagi ditambah. Paham nggak? Paham nggak? Gaya sembahyang kagak, ngaji kagak, mati pada dibidahin, bisa apa fidyahnya? Oh bulan saya mau bisa. Paham nggak? Paham nggak? Ya begitu maksudnya. Dia orang ahli ibadah, ngaji rajin, berjamaah rajin, masya Allah. Nah di rumah sakit najak pingsan berpuluh-puluh hari sampai meninggalnya, dihitung 20 hari, berarti 5 kali 20. Sebagian gol kata Ibnu Hajar, kodoin ahli warisnya, jangan tak warisannya doang, kodoin ini selama 20 hari. Nah kalau gak begitu kata Mas Sugi, ganti bayar dengan fidyah. Begitu maksudnya. Jadi orang mentakwa gitu baru difidyahin. Begitu. Lawannya bagus sobek baru ditambah. Jangan lawan kagak ada mau benang habis ditambah. Gitu maksudnya ya, gitu. Nah itu penting, ya dihidupkan fidyah itu. Nah selain dari itu, kalau saya nggak mau begitu, ya udah, berarti pakai sedekah biasa baik gitu. Karena kan biasanya orang kalau menuju hari dan sebagainya, pakai beras, pakai barang mentah ya, gitu. Pakai barang mentah tuh kita, oh ada barang mentah ya udah. Kalau dikerahkan ya jadi fidyah. Nah kata kita yang terima, kalau dia itu wahab tuh saya terima, saya serahkan, gitu. Jadi kalau diikut lagi sama keluarga baik kita di rumah, ya udah kita bisa jari doang. Orang kita udah ngomong wahab juga begitu. Tapi maksudnya bukan untuk licik ini mah.
Ya kalau untuk licik kan kalau dua lagi udah tuh. Iya itu boleh ke dalam. Abang kata lu wahab tuh tadi gitu. Nah itu maksudnya apa? Diserahkan oleh mayit begitu, diterima diserahkan lagi. Jadi mayit dapat pahala, diserahkan lagi ke orang nerima, yang nerima dapat pahala lagi, diserahkan lagi jadi pahala lagi. Gitu. Dikasihkan lagi ke yang wahab tuh, si wahab tadi, siapa wahab? Ya, yang nyerahkan lagi beras kasihkan lagi. Jadi dari mayit ke yang nyerahkan kasih lagi ke mayit, dari mayit serahkan lagi. Jadi 4 kali lipat. Jadi kalau kita sedekah 120 liter berarti dikali 4 menggangnya. Begitu. 120 liter kali begitu kan 120 liter. Dikali 4 jadi berapa itu? Nah kalau kita sudah kali 7 karung berarti 7 kali 4. Jadi secara hitungan berubah jadi pahalanya berlipat. Jadi adanya peristiwa ini bukan buat licik, tapi buat berlipatnya pahala gitu. Jadi bukan buat licik. Sumput kan berkat. Dari amal sini bagian belum bagi aku lagi. Begitu kata sampingnya itu bagian nyebutin belon. Ya maksudku mah belon 2. Ya orang-orang mah kagak kayak lu nyebut ngancung aja belon. Ya tuan rumahnya yang tolol. Waktu gua tuh dia percaya baik gitu. Ya itu bukan buat licik tapi untuk mencari pahala. Nah itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi demikian pentingnya ngurus mayit dan urusan fidyah. Mudah-mudahan Allah kasih kekuatan untuk dapat mengamalkan dan menyampaikan dalam kehidupan sehari-hari. Benar datang dari Allah, salah nafsu dan kebodohan saya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala